umur 20 bulan atau 21 itu anak harusnya rata-rata udah bisa menumpuk beberapa balok. Di sini kita harus banget aware kepada anak-anak kita, kayak di umur segini harusnya dia tuh udah bisa kayak gini. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik lagi di channel aku, Hera Hardianti. Nah, di video kali ini pembahasan aku cukup menarik. Aku akan ngebahas tentang red flag perkembangan. Pasti di sini kita pernah banget kan, apalagi new mom yang khawatir gitu tentang perkembangan anak. Kayak, anak aku udah umur segini kok belum bisa ini ya? Normal nggak ya? Nah, sekarang di video ini kita bahas sama-sama, kita sama-sama belajar. Simak sampai habis ya. Oke, nah yang pertama kita bahas adalah tentang perkembangan motorik kasar. Motorik kasar sendiri itu meliputi aspek kayak perkembangan pergerakan ataupun posisi tubuh ataupun postur. Nah, di sini kita samakan persepsi dulu apa itu red flag. Jadi red flag itu kayak semacam warning bagi ibu-ibu, bagi kita untuk was-was kalau semisal di umur berapa anak kita nggak bisa kayak apa. Jadi yang pertama langsung aja, ketika bayi lahir itu kan kita sangat dianjurkan untuk menstimulasi anak dengan cara tummy time. Nah, ternyata tummy time itu berfungsi banget untuk perkembangan motorik kasar. Umur berapa sih anak itu udah bisa menegakkan kepalanya atau kayak mengangkat kepalanya? Nah, di sini rata-rata anak itu bisa mengangkat kepala itu sekitar umur 2 bulan. Dan red flag-nya itu sekitar umur 3 bulan. Setelah anak bisa mengangkat kepala, biasanya bunda-bunda di sini memperhatikan kapan dia bisa tengkurap. Nah, bisa tengkurap itu red flag-nya di umur 6 sampai 8 bulan. Dan kebalikannya, dari tengkurap dia bisa mengembalikan badannya ke posisi awal, itu red flag-nya di umur 9 bulan. Nah, kemudian setelah anak udah bisa terlentang dan tengkurap sendiri, anak itu akan belajar duduk. Nah, di sini untuk stimulasi duduk itu sendiri bisa banget dengan kita sering dudukkan dia di pangkuan kita ataupun kita dudukkan di tempat yang agak empuk dan kita alasi di belakang depan samping depannya biar aman kayak gitu. Nah, untuk duduk ini sendiri itu duduk yang kita pegangin atau disokong itu red flag-nya 6 bulan, dan duduk tanpa disokong alias atau dia tuh bisa kayak duduk sendiri tanpa kita pegangin itu red flag-nya di umur 8 sampai 10 bulan. Nah, di sini bunda-bunda bisa merhatiin bagaimana di anak bunda sendiri jangan sampai lewat dari red flag-nya, karena itu nanti akan berpengaruh ke perkembangan motorik dia untuk kedepannya. Nah, kemudian setelah dia anak itu duduk, udah bisa duduk, kita akan kembali memantau perkembangan anak setelah bisa duduk. Biasanya apa nih? Merangkak. Beberapa anak itu skip merangkak, mereka kayak langsung rambatan kayak gitu. Nah, kemudian setelah anak bisa merangkak, biasanya dia bisa rambatan. Di sini rambatan itu biasanya red flag-nya itu di umur 12 bulan, dan kebanyakan anak-anak di umur 12 bulan itu ada yang udah bisa jalan. Nah, jalan ini juga sendiri biasanya ada anak yang 10 bulan udah bisa jalan, ada yang 11 bulan, 12 bulan. Tapi untuk red flag jalan itu sendiri sebenarnya maksimalnya itu di umur 18 bulan. Kalau bunda-bunda di sini khawatir ke anaknya, kayak anak aku udah umur 15 bulan kok belum bisa jalan, itu masih nggak apa-apa, itu masih normal, karena red flag-nya itu ada di umur 18 bulan. Cuman ada baiknya kita itu lebih sering menstimulasi anak untuk berjalan. Stimulasinya gimana? Salah satunya kalian bisa tonton video aku yang paling bawah itu
tentang review push walker. Nah, di situ kalian bisa lihat anak aku juga distimulasi untuk berjalannya itu dengan cara mendorong push walker itu sendiri dan menantang anak sendiri untuk berani melangkahkan kakinya. Kemudian setelah berjalan kita juga harus merhatikan dia itu udah bisa berlari di umur berapa. Setidaknya di umur 23 sampai 24 bulan karena itu di masa ada yang udah kayak aktif-aktif banget, apalagi udah bisa jalan, udah lama bisa jalan, dia akan mengeksplor dirinya sendiri dengan lari-larian kayak gitu. Nah, kemudian kita bahas lagi tentang perkembangan motorik halus pada anak. Pada usia 3 bulan dia udah dapat memainkan jari-jarinya. Nah, kemudian di usia 4 bulan sampai 5 bulan itu dia udah bisa menggenggam ataupun mengepalkan tangannya. Nah, di umur 9 sampai 10 bulan bayi itu udah harus bisa menjapit benda dengan kedua jarinya. Nah, red flag ini ada di umur 12 bulan. Bunda sering dengar nggak dokter yang bilang bayi itu ada red flag untuk menunjuk kayak gini, menunjuk sesuatu. Itu red flagnya di umur 1 tahun atau 12 bulan itu anak udah harus bisa menunjuk kayak gitu. Di umur 20 bulan atau 21 itu anak harusnya rata-rata udah bisa menumpuk beberapa balok. Nah, ini red flagnya ada di umur 24 bulan. Kalau kayak anak kita belum bisa menumpuk balok, kita juga harus khawatir mungkin ada yang salah. Cobain ya, anak bunda di rumah kira-kira udah bisa belum menumpuk barang, nggak mesti balok kayak benda apapun itu yang bisa ditumpuk, yang bidangnya agak rata. Nah, kemudian di umur 2 tahun juga anak itu kita ajarin atau kita stimulasi dengan mencoret buku. Nah, itu akan melatih jari-jarinya dia juga. Itu karena itu kan melatih koordinasi tangan dan juga mata dan juga dapat melatih fokus pada anak. Nah, jadi gimana bunda, itu tadi sekilas tentang milestone ataupun perkembangan motorik kasar dan juga motorik halus pada anak 0 sampai 24 bulan. Di sini kita harus banget aware kepada anak-anak kita, kayak di umur segini harusnya dia tuh udah bisa kayak gini. Jangan lupa untuk mengoptimalkan perkembangan anak itu kita asah dengan bermain yang melatih motorik halus dan motorik kasar dia, dan juga berikan makanan yang bergizi, yang adekuat, serta stimulasi yang baik. Nah, bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa kalian like, kalian subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya untuk bisa update tentang video-video baru aku selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. See you next video. Bye!